Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat legenda tentang sebuah gua tua yang disebut Gua Gelap. Orang-orang desa percaya bahwa gua itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang mengawasi setiap gerak-gerik manusia. Salah satu cerita yang paling sering dibisikkan dari generasi ke generasi adalah tentang seorang perempuan yang menikah dengan seorang setan. Namanya Lestari, seorang gadis muda yang dikenal karena kecantikannya. Namun, hidupnya penuh penderitaan. Orang tuanya meninggal saat ia masih kecil, dan ia diasuh oleh pamannya yang tamak dan kejam. Setiap hari, Lestari dipaksa bekerja tanpa henti di ladang, sementara pamannya menikmati hasil jerih payahnya. Suatu malam, setelah lelah bekerja, Lestari pergi ke tepi sungai untuk menangis. Air matanya mengalir deras, membasahi tanah di bawahnya. Ia merasa hidupnya tidak memiliki harapan. Dalam keputusasaan, ia berbisik pada malam, "Jika ada yang mendengar, siapapun, tolong selamatkan aku dari kehidupan ini." Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin. Kabut tebal muncul dari arah hutan, dan seorang pria tampan dengan mata hitam pekat keluar dari kabut itu. Wajahnya sempurna, tetapi ada sesuatu yang tidak biasa pada senyumannya, seperti rahasia gelap yang tersembunyi. "Siapa kau?" tanya Lestari dengan suara bergetar. Pria itu membungkuk hormat. "Namaku Arka. Aku mendengar permintaanmu. Jika kau menginginkan kebebasan, aku dapat memberikannya. Tetapi ada satu syarat." Lestari menatap pria itu dengan curiga. "Apa syaratnya?" "Kau harus menjadi istriku," jawab Arka tanpa ragu. Lestari terkejut. "Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak mengenalmu." "Kau tidak perlu mengenalku sekarang, tapi aku berjanji akan memberimu kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang kau miliki saat ini. Kau akan bebas dari pamamu, dari penderitaanmu, dari segala hal yang menyakitimu. Kau hanya perlu mempercayaiku." Dalam keputusasaan, Lestari akhirnya menerima tawaran itu. Arka tersenyum lebar, dan dalam sekejap, ia membawa Lestari ke sebuah istana megah yang tersembunyi di dalam hutan. Istana itu dipenuhi keindahan yang tak pernah ia bayangkan. Permadani emas,
lilin-lilin besar yang menyala tanpa habis, dan makanan lezat yang muncul secara ajaib di atas meja. Namun, ada satu aturan yang harus dipatuhi oleh Lestari. Arka memperingatkannya, kau tidak boleh memasuki kamar di ujung lorong itu. Jika kau melanggarnya, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Awalnya, Lestari hidup bahagia. Arka memperlakukannya dengan baik, dan ia merasa seperti seorang ratu. Tapi rasa ingin tahu mulai menguasai dirinya. Apa yang ada di kamar itu? Mengapa Arka melarangnya masuk? Suatu malam, ketika Arka pergi, Lestari memutuskan untuk melanggar aturan itu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar yang dimaksud. Di dalamnya, ia menemukan cermin besar yang memantulkan bayangan-bayangan mengerikan. Dari cermin itu, ia melihat sosok asli Arka, bukan seorang pria tampan, tetapi sesosok makhluk mengerikan dengan mata merah menyala dan tanduk besar. Namun, cermin itu tidak hanya memantulkan. Dari dalam cermin, suara-suara mengerikan mulai terdengar, seperti jeritan jiwa-jiwa yang tersiksa. Cermin itu berbisik dengan suara yang bergema. Ini adalah penjara bagi mereka yang telah melanggar kepercayaannya. Apakah kau ingin menjadi salah satu dari mereka? Saat itu, ruangan mulai bergetar. Bayangan hitam muncul dari sudut-sudut kamar, merayap ke arah Lestari. Sosok-sosok itu adalah makhluk tanpa wajah, dengan tangan yang memanjang seperti akar pohon tua. Mereka berbisik, kau telah membuka rahasia yang seharusnya tidak kau ketahui. Arka muncul tiba-tiba, matanya menyala merah. Aku sudah memperingatkanmu, Lestari. Kau seharusnya tidak masuk ke sini. Dengan suara gemetar, Lestari berkata, apa semua ini? Kau membohongiku. Kau bukan manusia. Arka mengangguk. Benar, aku bukan manusia. Tapi cintaku padamu adalah nyata. Namun, kau telah melanggar kepercayaanku. Kau telah membuka pintu ke kegelapan yang tidak bisa ditutup lagi. Arka membawa Lestari keluar dari kamar itu, tetapi keheningan yang mencekam tetap terasa. Kini, istana yang sebelumnya indah berubah menjadi suram. Dinding-dindingnya penuh dengan bayangan, dan suara bisikan terus terdengar di setiap sudut. Arka menjelaskan dengan wajah suram,
Kau telah membangkitkan para penjaga. Mereka adalah roh-roh yang terikat pada rahasia istana ini. Dan kini, mereka menginginkan satu hal, jiwamu. Lestari ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Arka menatapnya dengan sedih. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka. Kau harus membuat perjanjian baru dengan kegelapan. Perjanjian apa? Kau harus menyerahkan sebagian dari dirimu kepada mereka. Entah itu kenanganmu, harapanmu, atau bahkan cintamu padaku. Jika tidak, mereka akan membawamu ke dunia mereka selamanya. Lestari merenung dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa pilihan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang cinta yang telah ia rasakan untuk Arka. Akhirnya, ia berkata, "Aku akan menyerahkan cintaku padamu. Biarkan mereka mengambilnya, asalkan aku bisa tetap hidup." Arka terkejut, tetapi ia mengerti. Dengan berat hati, ia memimpin Lestari ke cermin itu lagi. "Katakan keinginanmu pada mereka," bisiknya. Dengan air mata mengalir, Lestari berbicara, "Aku menyerahkan cintaku pada Arka. Ambil itu dan biarkan aku bebas." Cermin itu bersinar terang dan suara-suara jeritan mereda. Perlahan, cermin itu kembali gelap dan suasana istana menjadi tenang. Namun, saat Lestari berbalik ke arah Arka, ia merasa tidak ada apa-apa lagi di hatinya. Cinta yang dulu begitu hangat kini lenyap seperti debu yang tertiup angin. Arka tersenyum pahit. "Kau telah menyelamatkan dirimu, tetapi kau kehilangan sesuatu yang berharga." Lestari kembali ke desa dengan selamat, tetapi ia tidak pernah bisa mengingat cinta yang pernah ia rasakan. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang cermin itu dan bayangan-bayangan yang mengintainya. Di tepi sungai, ia sering duduk sendirian, mendengar suara kabut yang berbisik, seolah memanggil namanya. Legenda Lestari dan Arka menjadi peringatan bagi penduduk desa tentang bahaya mempercayai sesuatu yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Mereka mengatakan bahwa cermin itu masih ada di gua tua, menunggu jiwa-jiwa lain yang cukup berani atau cukup putus asa untuk membuat perjanjian dengan kegelapan. Terima kasih telah menonton video channel kami. Tunggu video kisah horor 24 berikutnya.
Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar tidak ketinggalan cerita kisah horor berikutnya.